Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis artikel kami yang berjudul Pemanfaatan Tumbuhan Sarang Semut sebagai Obat Tradisional oleh Masyarakat Kampung Welen Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat. Di sini saya Resti Dewi dengan NIM 160 sebagai moderator. Ada teman saya Ida Ayu dengan NIM 164, ada Neki dengan NIM 157 dan ada LK dengan NIM 147. Di sini untuk pembukaan ada teman saya nanti yang akan menjelaskan pendahuluan. Silakan untuk teman saya Neki untuk menjelaskan pendahuluan penelitian. Oke, jadi yang akan kami bahas pada analisis ini yaitu ada pendahuluan, metode, hasil penelitian, EYD, ragam bahasa, diksi atau pilihan kata, kalimat, paragraf, dan juga kesimpulan. Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Nah, kesehatan itu merupakan salah satu aspek yang paling terpenting, di mana kesehatan ini juga bisa menentukan perkembangan pembangunan suatu daerah. Nah, adanya kesehatan ini juga tergantung dari fasilitas yang diberikan dari pihak pemerintah maupun pemerintah negeri maupun pemerintah swasta. Nah, kesehatan itu bisa baik berupa bangunan seperti kayak rumah sakit, terus bisa tenaga kesehatan, lalu bisa obat-obatan yang bertujuan untuk membuat masyarakat itu sendiri mendapatkan kualitas kesehatan yang baik. Nah, oleh karena itu penggunaan obat tradisional salah satunya ini menjadi salah satu pilihan oleh masyarakat untuk menyembuhkan penyakit yang mereka derita. Papua Barat sendiri merupakan salah satu provinsi yang kaya akan bahan-bahan alami yang digunakan sebagai obat tradisional tadi. Nah, salah satunya obat yang sering digunakan di Papua Barat oleh masyarakatnya yaitu adalah sarang semut. Nah, sarang semut ini merupakan obat tradisional yang paling sering ditemukan di daerah Papua Barat, dan sarang semut ini memiliki manfaat yang cukup banyak, mulai dari meredakan peradangan, terus habis itu meredakan nyeri otot, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu sarang semut ini dipilih dan sering digunakan dikonsumsi oleh masyarakat yang terutama di Papua Barat untuk mengobati segala penyakit karena sarang semut ini banyak sekali khasiatnya. Lalu sarang semut ini banyak sekali ditemukan di Kampung Welen Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, di mana Kampung Welen ini banyak sekali ditumbuhi oleh sarang semut. Oleh karena itu sarang semut ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Kampung Welen. Nah, oleh karena itu agar informasi tentang pemanfaatan dan juga cara mengkonsumsi sarang semut ini sebagai obat tradisional bisa diketahui lagi oleh para masyarakat, karena memang ternyata masyarakat di Kampung Welen Distrik Salawati Tengah ini masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara pengolahan dan manfaat dari si sarang semut ini sendiri. Jadi dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa bisa mengetahui manfaat, cara penggunaan, dan juga pengolahan dari sarang semut sebagai obat tradisional. Dan selain itu, pada analisis artikel kami juga akan menganalisis ragam bahasanya, mulai dari diksi, pilihan kata, kalimat yang efektif seperti yang sudah disebutkan di overview sebelumnya, dan apakah bahasa yang digunakan di artikel ini sudah sesuai dengan EYD yang ada dan juga efektif. Nah, itulah pendahuluan dari analisis artikel kami. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, itu metode penelitian yang kami gunakan. Silakan untuk teman saya Dayu. Oke, untuk metode di dalam penelitian ini sendiri ada 3, yaitu metode purposive sampling, di mana metode ini tuh digunakan untuk mencari responden sejumlah 20 orang kepala keluarga, di mana dengan karakteristik responden mampu mengolah sarang semut ini menjadi obat tradisional baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan untuk masyarakat di sekitarnya. Kemudian ada metode wawancara pengamatan langsung dan studi kepustakaan. Di metode ini digunakan untuk mencari informasi serta cara pengolahan dari sarang semutnya sendiri, sehingga nanti akan diperoleh data yang akan dianalisis secara deskriptif.
Oke, itu metode yang akan digunakan. Nah, untuk selanjutnya ini ada hasil penelitian kami yang akan dijelaskan oleh teman saya, Neki. Silakan untuk teman saya Neki untuk menjelaskan. Oke, baik. Lalu apa sih sebenarnya hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini atau artikel ini? Jadi, next. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di masyarakat ini, di Kampung Melayu sendiri, itu kebanyakan mayoritas pekerjaannya yaitu nelayan dan juga petani dengan tingkat ekonomi yang bisa dibilang rendah, cukup rendah. Dan oleh karena itu, mereka itu kebanyakan memanfaatkan tumbuhan sarang semut. Jadi pada artikel ini itu seperti yang sudah disebutkan juga pada metode mereka melakukan wawancara, mencari responden, dan juga akhirnya dianalisis secara deskriptif gimana memanfaatkan tumbuhan sarang semut sebagai obat tradisional. Jadi di hasil analisis artikel ini dijelaskan tentang bagaimana penggunaannya, mulai dari memetiknya langsung dari tanamannya, terus direbus, dan juga sebagai mana sampai bisa dikonsumsi. Nah, penggunaan tumbuhan sarang semut ini juga bukan hanya sebagai obat, tetapi juga sebagai sumber pendapatan tambahan dengan menjualnya sebagai bahan mentah. Dan dari hasil metode yang sudah dilakukan didapatkan juga bahwa bagian yang sering digunakan untuk pengobatan itu adalah bagian daging umbi. Dan daging umbi ini bisa menyembuhkan penyakit seperti rematik, sakit kepala, pegal lingu, dan juga yang lainnya. Tentunya banyak sekali manfaat dari sarang semut itu. Lalu, meskipun hasil penelitian yang sudah dapat ini menunjukkan efektivitas dalam penyembuhan, namun ternyata terdapat peringatan khusus untuk ibu hamil di mana konsumsi sarang semut ini sebaiknya dikonsumsi atau diminum setelah melahirkan saja. Bisa di next. Nah, dan berdasarkan hasil wawancara dari para responden juga ternyata memang mereka, para masyarakat ini lebih memilih untuk menggunakan sarang semut sebagai obat tradisional juga, itu karena yang pertama itu merupakan kepercayaan turun-temurun di mana dari para tetuanya mereka juga sudah mengkonsumsi sarang semut sebagai obat tradisional. Selain itu, khasiat utama di sarang semut ini juga yang mereka percaya bisa sangat membantu penyakit yang mereka alami. Dan di proses pemanfaatan tumbuhan sarang semut ini juga mereka juga melibatkan pengolahan mulai dari yang pastinya membersihkan si sarang semut ini sebelum dikonsumsi. Terus mereka biasanya itu juga merebus, caranya itu merebus si sarang semutnya ini dan langsung diminum sebagai obat. Nah, meskipun tidak semua masyarakat memanfaatkan si sarang semut ini, selain masyarakat, tidak semua masyarakat kan tidak memanfaatkan si sarang semut ini, tapi banyak dari mereka sudah percaya bahwa si sarang semut ini bisa digunakan sebagai obat. Jadi oleh karena itu harapannya dari penelitian ini juga dengan dijelaskannya dan juga dari artikel itu tentang cara pemanfaatannya, jadi masyarakat yang sebenarnya mungkin ragu atau takut untuk mencoba si sarang semut ini sebagai obat tradisional bisa mencobanya dari berdasarkan artikel yang sudah dijelaskan oleh peneliti tentang bagaimana cara mengkonsumsi yang baik dan benar dan juga manfaat dari si sarang semut. Oke, itu hasil penelitian yang kami dapatkan dan kami simpulkan. Selanjutnya ada EYD atau ejaan yang disempurnakan akan dijelaskan oleh teman saya Elka. Silakan untuk teman saya untuk menjelaskan apa itu yang kita dapat. Baik, pada materi selanjutnya tentang ejaan yang disempurnakan atau EYD yang kami dapatkan, yaitu berisi tentang ada yang pertama ada unsur dalam huruf miring. Nah, menurut data jurnal yang saya analisis itu ada beberapa kata yang menggunakan huruf miring, terutama pada kata-kata ilmiah seperti di sini ada Myrmecodia pedens yang merupakan nama Latin dari sarang semut. Lalu selanjutnya ada Melaleuca leucandendra dan itu merupakan nama Latin dari kayu putih. Lalu ada Casuarina juhuniana yang merupakan nama Latin dari cemara gunung.
serta ada Rubiaceae yang merupakan nama suku dari sarang semut. Nah, nama-nama ini itu emang dari peraturannya untuk nama Latin memang menggunakan huruf miring ditulisnya. Oke, selanjutnya ada penulisan unsur angka yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Dayu. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada unsur penulisan angka. Nah, di dalam artikel ini tuh kami menemukan satu unsur penulisan angka, yaitu yang penulisan angka yang sudah bertanda kurung tidak diikuti oleh tanda titik dalam suatu perincian. Nah, di sini tuh contohnya satu tanda kurung. Nah, itu tidak diisi titik lagi, jadi langsung ke kalimatnya. Nah, kalimatnya sendiri bisa dilihat pada proyektor. Kemudian di selanjutnya kan ini satu tanda kurung. Nah, ini juga dua tanda kurung tidak diikuti dengan titik, baru tiga tanda kurung dan empat tanda kurung. Jadi penulisan angka yang udah di tanda kurung itu tidak usah diikuti dengan titik gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya ada unsur huruf kapital, di mana di dalam artikel tersebut itu untuk penulisan huruf kapital ada beberapa yang diperoleh, yaitu untuk penulisan huruf kapital sebagai huruf pertama nama tempat, nama instansi, dan unsur nama perorangan. Nah, di nama tempat ini sebenarnya masih banyak lagi ada di artikel, tapi kelompok kami mengambil beberapa contoh saja seperti Wailan, Distrik Salawari Tengah, Kabupaten Raja Ampat, dan juga Papua Barat. Kemudian untuk penggunaan huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama instansi itu ada Universitas Victory Sorong. Dan untuk penggunaan huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama orang itu kami mengambil contoh yang ada di jurnal adalah menurut Tambu Polon, Pujarwoto, dan Sarjoko dalam Putri. Jadi setiap nama orang ini ditulis dengan huruf kapital di awal katanya. Next. Nah, kemudian ada penulisan huruf kapital pertama di setiap awal kalimat. Nah, di sini tuh kami mengambil salah satu contoh saja sebagai penulisan huruf kapital di setiap awal kalimat, yaitu kesehatan merupakan salah satu aspek sosial yang memiliki peranan penting dalam perkembangan pembangunan suatu daerah. Jadi kesehatannya itu merupakan kata di awal kalimatnya, jadi ditulisnya dengan huruf kapital. Kemudian ada penggunaan huruf kapital sebagai huruf pertama di setiap kata dalam judul artikel. Nah, di judul artikel kami itu pemanfaatan tumbuhan sarang semut Mirkomedia pendens sebagai obat tradisional oleh masyarakat Kampung Wailan, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat. Namun di penulisan judul Mirkomedia pendens ini pendensnya tidak ditulis dengan huruf kapital karena penulisan nama ilmiah itu kata keduanya tidak diikuti dengan huruf kapital. Kemudian ada penggunaan huruf pertama setiap kata di dalam tabel judul. Nah, di sini tuh kami menemukan satu penulisan kata di dalam judul tabel. Jadi tabel 1 jenis penyakit yang dapat disembuhkan. Jadi setiap awal kata di tabel tersebut ditulis dengan huruf kapital. Next. Oke, selanjutnya ada unsur tanda baca yang akan dijelaskan oleh LK. Silakan LK untuk menjelaskan. Nah, selanjutnya ada unsur tanda baca yang seperti yang kita ketahui, tanda baca itu bisa ada titik, koma, terus ada tanda titik koma, titik dua, tanda hubung, kurung, dan garis miring. Yang pertama itu kita bakal membahas tentang tanda titik. Nah, tanda titik itu bisa digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar, perincian, tabel, serta bagan. Contohnya yang ada di jurnal itu ada ini yang pertama, 1 titik, ambil bagian dari daging umbi yakni ujung batangnya dan kalimat seterusnya. Jadi untuk penulisannya itu adalah tandanya dulu, maksudnya hurufnya dulu lalu baru dikasih titik, terus baru kalimat seterusnya. Lalu ada tanda titik yang digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Seperti yang bisa dilihat di kalimat ini kesehatan merupakan salah satu aspek sosial yang memiliki peranan penting dalam perkembangan pembangunan suatu daerah. Titik. Lalu selanjutnya untuk digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam perincian. Lalu seperti juga tadi yang sudah ada contoh di Dayu, itu bisa dilihat di sini ada 1 tanda kurung
dan dia tidak pakai titik. Jadi sudah benar bahwa tanda titik itu tidak digunakan pada angka atau huruf yang bertanda kurung dan perincian. Selanjutnya ada tanda titik yang tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Di sini kami menemukan pada jurnal itu menurut Florentinus 2012, sarang semut di Indonesia dapat ditemukan di daerah Papua, Papua Barat, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, ini tanda angka 2012 ini dia tidak menunjukkan jumlah, melainkan itu tahun, jadi dia tidak menggunakan tanda titik di 2000-nya. Lalu ada tanda titik yang tidak digunakan pada akhir judul dan subjudul. Nah, karena ini merupakan judul ataupun subjudul, jadi tidak terdapat tanda titik, seperti contoh subjudul penggunaan tumbuhan sarang semut Myrmecodiapedens sebagai obat tradisional. Lalu selanjutnya ada tanda koma, di mana yang pertama tanda koma itu bisa digunakan di antara unsur dalam perincian. Contohnya itu di jurnal ada kalimat yang menyatakan bahwa masyarakat telah lama mengenal tumbuhan ini dan tidak digunakan untuk mengobati berbagai penyakit seperti penyakit kanker, diabetes, dan asam urat. Jadi di sini dia merupakan seperti perincian, jadi harus digunakan tanda koma. Selanjutnya ada tanda koma yang digunakan sebelum kata penghubung, di mana pada kalimat yang tertera di layar ini dia ada kata penghubung sedangkan. Jadi kalau sedangkan itu dia sebelum kata sedangkan dia harus menggunakan tanda koma. Selain sedangkan bisa aja seperti kayak tetapi atau melainkan, seperti itu. Dan ada juga penggunaan tanda koma yang digunakan jika di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Misalnya itu oleh karena itu. Di sini di kalimat ini contohnya oleh karena itu, upaya pengobatan dengan menggunakan obat-obatan tradisional merupakan cara yang ditempuh masyarakat untuk bisa sembuh dari penyakit. Nah, oleh karena itu merupakan ungkapan penghubung antar kalimat. Dan next. Lalu selanjutnya ada juga penggunaan dalam tanda titik koma, di mana tanda titik koma itu digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Di sini pada slide yang tertera bisa dilihat bahwa ini seperti ada perincian, dan rinciannya bisa 2, 1, 2, dan 3. Nah, setelah kalimat perincian, dia bisa digunakan tanda titik koma. Lalu selanjutnya juga ada yang tanda titik koma yang digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan. Seperti yang tertera pada slide, ada Subroto dan Saputro, 2006 dalam Roslizawati, DKK 2013. Nah, karena di sini ada koma dan koma, kita baru bisa menggunakan tanda titik koma untuk memisahkan antara perincian kutipan yang satu dengan kutipan selanjutnya. Lalu selanjutnya ada tanda titik 2, di mana tanda titik 2 ini dia digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti dengan perincian atau penjelasan. Misalnya di sini kan ada perinciannya nih, ada 1, 2, lalu di kata-kata sebelumnya berarti secara umum penggunaan dikategorikan ke dalam 2 cara, yaitu tanda 2 baru masuk ke perinciannya. Lalu selanjutnya ada tanda hubung. Nah, tanda hubung ini digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Misalnya seperti pada kata yang terdapat di slide ada zat-zat nutrisi yang penting bagi tubuh. Nah, di antara kata zat-zat itu digunakan tanda penghubung. Atau bisa juga tanda penghubung itu untuk yang kalimat berulang seperti itu. Lalu selanjutnya ada tanda hubung untuk menyambung tanggal, bulan, tahun, serta ada huruf dalam kata yang diejek satu demi satu, serta menyatakan skor. Nah, contohnya di sini ada
1 sampai 2 kali sehari. Nah, di antara kata 1 dan 2 itu kita menggunakan tanda hubung. Lalu yang selanjutnya itu ada tanda kurung, di mana tanda kurung itu digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan ataupun padanan kata asing. Seperti kalimat yang sudah tertera di sini ada wasir dalam kurung ambeien. Nah, ini di dalam kurung karena wasir itu bisa diungkapkan bisa aja sama dengan ambeien. Jadi wasir dan ambeien itu sama saja, makanya dari itu kita menggunakan kurung di sini. Lalu selanjutnya ada tanda garis miring, di mana tanda garis miring ini digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya pada kata yang sudah tertera dalam slide, di sini ada ditempelkan atau dikompreskan. Nah, garis miring di sini ini memiliki makna atau. Oke, itulah hasil EYD yang dapat kami analisis. Selanjutnya ada ragam bahasa yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Neki. Silakan Neki. Oke, baik. Jadi tentang suka ragam bahasa, jadi ragam bahasa ini merupakan bahasa-bahasa yang biasa digunakan dan berkaitan dengan penelitian yang ada. Next. Nah, di sini ada contoh katanya. Di sini saya memilih yang saya dapat itu ada kata responden, deskriptif, sampling, sampel, wawancara. Seperti yang kita tahu bahwa penelitian kayak artikel dan jurnal itu biasanya berkaitan dengan responden, sampling, sampel, dan juga wawancara maupun deskriptif. Lalu untuk yang kalimat di sini bisa dilihat bahwa pengamatan di lapangan disertai dengan dokumentasi, terus wawancara, pengolahan. Jadi kalimat ini sudah sangat menunjukkan bahwa oh ini adalah sebuah penelitian, jadi khas itu. Lalu ada yang contoh kedua juga seperti ini, pada tabel 1 menunjukkan nama penyembuhan dari jenis-jenis penyakit dan seterusnya. Di sini itu saya pilih karena ada kata pada tabel 1 menunjukkan, karena biasanya di penelitian atau jurnal itu mereka menyimpulkan atau mengumpulkan data itu di tabel, jadi sudah pas dengan ragam bahasanya. Next. Terus ada contoh paragraf. Contoh paragrafnya ini seperti yang bisa dilihat di sini bahwa paragraf pertama seperti cara pemanfaatan, terus cara pengolahan, dan juga sebagai obat tradisional itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di artikel dan jurnal ini memang kan fokusnya di pemanfaatan sarang semut dan juga pengolahan. Jadi ini sudah termasuk dalam ragam bahasa yang sesuai dengan penelitian yang ada. Terus di paragraf kedua juga ini ada caranya kayak proses-prosesnya sebagai obat tradisional, sebagai pemilihan dan segala macam. Dan di sini juga sudah sesuai dengan ragam bahasa yang sudah cocok dengan penelitian yang dilakukan. Nah, lalu sekarang kita akan masuk ke diksi atau pilihan kata. Next. Jadi di sini saya mendapatkan atau menurut kelompok kami sendiri itu pada contohnya nih kalimat 1. Cara pemanfaatan tumbuhan sarang semut sebagai obat tradisional oleh masyarakat Kampung Mailan Raja Ampat dengan cara penggunaan secara oral seperti rebus, kemudian air direbusnya diminum. Nah, menurut saya sendiri cara penggunaan ini lebih baiknya untuk diganti dengan kata konsumsi karena lebih cocok saja dan juga lebih gampang dimengerti. Lalu yang kedua, sebagian besar masyarakat Kampung Mailan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Dan ini juga menurut kami mata pencaharian ini sebaiknya diganti dengan kata pekerjaan karena lebih masuk ke bahasa atau kata yang lebih umum. Nah, itulah ragam bahasa dan diksi yang telah kami peroleh. Selanjutnya ada kalimat yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Elka, silakan. Oke, selanjutnya dalam hal kalimat. Next. Di sini kita bisa menganalisis adanya kalimat yang tidak efektif. Kemudian kita akan mengubahnya menjadi kalimat efektif. Contohnya itu seperti contoh yang pertama.
untuk kalimat tidak efektifnya yaitu Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang kaya akan bahan-bahan alami yang dapat dijadikan sebagai obat tradisional. Nah, di sini saya menganalisis bahwa terdapat beberapa ketidakefektifan penggunaan kalimat yang tertera pada kata kaya akan bahan-bahan alami, di mana menurut saya kata kaya itu sudah mengartikan bahwa itu tuh banyak, sedangkan bahan-bahan itu juga mengartikan bahwa itu banyak. Jadi untuk pengubahan menjadi kalimat efektifnya bisa menjadi Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang kaya akan bahan alamnya sebagai obat tradisional. Lalu selanjutnya pada contoh yang kedua yaitu harga dari obat tradisional diketahui lebih murah dan bisa terjangkau masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah. Di sini saya menganalisis bahwa masih terdapat beberapa penggunaan pemborosan kalimat sehingga kalimatnya menjadi kurang efektif, dan saya mengubahnya menjadi harga obat tradisional lebih murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat perekonomian menengah ke bawah. Bisa dilihat bahwa di sini terdapat beberapa kata yang hilang, tetapi artiannya itu masih bisa sama seperti kalimat sebelumnya. Jadi penggunaan kalimat efektif ini sangat berguna dalam penulisan suatu karya, karena dengan menggunakan kalimat yang efektif itu karya kita bisa lebih mudah dipahami oleh orang yang membacanya. Oke, itulah kalimat tidak efektif dan efektif yang sudah dianalisis. Selanjutnya ada paragraf yang akan dijelaskan oleh teman saya Dayu. Silakan Dayu. Oke, jadi sekarang kita ke paragraf. Next. Nah, di sini akan menganalisis bentuk dan pola pengembangan dari paragraf deskriptif terlebih dahulu. Nah, paragraf deskriptif itu apa? Jadi, paragraf deskriptif itu adalah sebuah tulisan yang menggambarkan suatu objek atau hasil pengamatan dari si penulis. Nah, di sini bisa dibaca paragrafnya. Kemudian untuk paragraf deskriptif itu yang di bold merupakan bentuk dan pola pengembangan dari paragraf berikutnya, yaitu Kampung Wayan Distrik Sawari Tengah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat adalah salah satu daerah di Indonesia yang merupakan lokasi ditemukannya sarang semut Myrcomedia pendens. Next. Nah, kemudian ada menganalisis bentuk dan pola pengembangan dari paragraf argumentasi. Nah, paragraf argumentasi adalah suatu bentuk tulisan yang berisikan alasan ataupun contoh-contoh dan bukti-bukti yang dapat meyakinkan dari masyarakat. Nah, kemudian di sini bisa dibaca paragrafnya, dan yang di bold ini merupakan yang menunjukkan bentuk dan pola pengembangan dari paragraf argumentasi, yaitu berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap 20 responden, diketahui bahwa masyarakat tidak hanya memanfaatkan tumbuhan tersebut sebagai obat tradisional, dan di sini juga dari hasil wawancara diketahui bahwa penyakit yang dapat disembuhkan antara lain rematik, sakit kepala, dan pegal linu. Next. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah menganalisis bentuk dan pola pengembangan dari paragraf deduktif. Nah, yang di bold ini merupakan bentuk dan pola pengembangan dari paragraf deduktif untuk kalimat selanjutnya. Jadi bisa dibaca, salah satu tumbuhan berkhasiat yang digunakan sebagai obat tradisional adalah sarang semut Myrcomedia pendens dari suku Rubiaceae. Next. Kemudian ada menganalisis bentuk dan pola pengembangan dari paragraf induktif. Nah, paragraf induktif itu merupakan paragraf yang ide pokoknya ada di akhir kalimat, akhir paragraf. Jadi di sini yang di bold adalah yang di bawah sini yang merupakan ide pokoknya. Jadi beberapa teori juga mengungkapkan demikian karena belum ada penelitian yang memastikan tumbuhan ini tidak berbahaya bagi janin. Tumbuhan ini dapat dikonsumsi setelah melahirkan untuk menambah stamina dan meningkatkan produksi ASI. Next. Nah, kemudian ada menganalisis bentuk dan pola pengembangan dari paragraf narasi. Nah, di sini yang di bold merupakan bentuk dan pola pengembangan dari paragraf narasi tersebut. Jadi, kurangnya fasilitas kesehatan menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit yang diderita, dan juga pendapatan dari hasil penjualan tumbuhan ini tidak menentu karena tergantung dari keberadaannya. Sedangkan sebagian masyarakat lebih memilih mengkonsumsinya sebagai obat-obatan tradisional agar dapat menghemat pengeluaran. Next.
Nah, kemudian ada menganalisis bentuk dan pola pengembangan dari paragraf eksposisi. Jadi, paragraf eksposisi itu adalah suatu jenis pengembangan paragraf yang isinya bertujuan untuk menjelaskan, memberitahukan, menginformasikan atau memaparkan sesuatu kepada pembaca dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan jelas. Jadi di sini pola bentuk dan pola pengembangannya ada pada tabel 1 menunjukkan lama penyembuhan dari jenis-jenis penyakit yang dapat disembuhkan dengan tumbuhan sarang semut si Mericomania pendens berdasarkan hasil wawancara dengan para responden. Kemudian dalam banyak kasus, flavonoid dapat berperan secara langsung sebagai antibiotik dengan mengganggu fungsi dari mikroorganisme bakteri ataupun virus. Next. Nah, setelah teman-teman saya memaparkan hasil analisis yang telah kami dapat ditarik kesimpulan untuk yang kami dapatkan dari analisis artikel ini. Jadi dalam analisis artikel ini ada beberapa substansi penting yang mencakup seperti EYD, ragam bahasa, diksi, kalimat, dan paragraf. Nah, untuk EYD sendiri, jurnal yang dianalisis menggunakan EYD ini udah baik dan konsisten dalam penulisannya, terus penggunaan tanda bacanya, serta penulisan kata-kata yang sesuai dengan kaidah tata bahasa yang benar. Nah, untuk ragam bahasa sendiri, ragam bahasa yang digunakan sesuai dengan konteks, baik dalam penulisan formal maupun sesuai dengan kebutuhan artikel ilmiah ini. Terus bahasa yang digunakan tuh dapat dipahami dan jelas oleh pembaca tanpa menyulitkan dari pemahaman kita sendiri. Untuk diksi sendiri, penggunaan kata-kata dan kosakata dalam artikel tersebut tuh udah tepat dan mendukung pemahaman mengenai tumbuhan sarang semut sebagai obat tradisional. Terus pemilihan kata yang tepat memberikan gambar yang jelas tentang penelitian yang dilakukan. Oke. Terus ada kalimat. Nah, kalimat ini tuh struktur kalimat dalam artikel ini tuh udah baik. Nah, ada pula yang tidak baiknya sesuai dengan analisis yang didapatkan. Terus ada kalimat seperti yang dijelaskan tadi, ada kalimat efektif dan tidak efektif yang disempurnakan tetapi hanya sebagian kecil. Nah, sebagian kecil ini memungkinkan alur cerita dan penjelasan tentang pemanfaatan tumbuhan sarang semut sebagai obat tradisional dapat tersampaikan secara efektif. Untuk paragraf sendiri, pembagian dari isi artikel ke dalam paragraf-paragraf yang terorganisir dengan baik memungkinkan pembaca atau kita untuk mengikuti penjelasan yang disajikan dari awal hingga akhir, di mana setelah dianalisis terdapat paragraf deduktif, induktif, deskriptif, argumentasi, narasi, eksposisi yang dibuktikan dengan contoh-contoh yang sudah diberikan oleh teman saya sendiri. Nah, untuk secara keseluruhan sendiri, analisis artikel ini menunjukkan kejelasan dalam penggunaan EYD, ragam bahasa, diksi yang tepat sesuai struktur, kalimat dan paragraf yang baik dengan beberapa penyempurnaan sehingga mempermudah pemahaman kita dan memberikan informasi yang penting tentang pemanfaatan tumbuhan sarang semut sebagai obat tradisional oleh masyarakat di wilayah tersebut. Sekian kesimpulan yang saya dapatkan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Kiranya presentasi kami ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi penonton dan teman-teman sekalian, serta menunjang berjalannya pembelajaran kuliah bahasa Indonesia kami ini. Sekian dan terima kasih.